Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan lagi bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan memimpin kami supaya kami tidak hanya mengerti, tapi kami dapat melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itulah pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Renungan kita saya beri tema menjadi duta pendamaian. Saudara-saudara, orang yang sudah lahir baru atau disebut lahir dari Allah, maka dia berhak menjadi pewaris kerajaan Allah. Itu juga dijelaskan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Kita telah diselamatkan karena Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Maka saudara dan saya, kita semua secara sahih ya, atau secara sah, kita ini menjadi duta kerajaan Allah di dunia ini. Satu jabatan ya, atau satu kepercayaan, tugas yang sangat besar, sangat mulia. Namun ada beberapa tuntutan untuk menjadi duta pendamaian. Kita perhatikan beberapa hal. Pertama, bahwa menjadi duta ada tuntutannya bahwa kita harus memiliki kepribadian yang mantap. Ya. Apa maksudnya? Bahwa ketika kita sudah di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru, maka kita diminta untuk meninggalkan manusia lama kita. Itu kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Disebutkan bahwa kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus, maka yang lama sudah harus berlalu. Jadi, kalau kita lihat lagi di dalam ayat 19, ketika kita sudah di dalam Kristus, maka disebutkan di sana, maka kita sudah mengalami pendamaian, diperdamaikan dengan Allah. Dan semua pelanggaran kita tidak lagi diperhitungkan. Dan sebagai dampaknya bahwa orang yang sudah di dalam Kristus, maka dia juga memiliki cara pandang yang baru atau pola pikir yang baru di dalam Kristus. Itu di dalam ayat 16 kita bisa baca di sana. Jadi ini hal yang pertama, bahwa seorang duta memang harus mengalami pembaruan. Dia harus memiliki kepribadian yang sudah diubahkan. Tapi yang kedua, memiliki keyakinan yang teguh. Itu yang terutama teguh terhadap panggilannya, meyakini bahwa dia adalah seorang yang sudah dipanggil secara khusus menjadi duta pendamaian di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, memang semua kita harus menyadari, tanpa terkecuali, semua orang percaya, bukan hanya pendeta, penginjil, sintua atau majelis, tapi semua orang yang sudah dalam Kristus sesungguhnya kita memiliki panggilan yang sama. Dipanggil untuk menjadi duta atau menjadi saksi. Saksi siapa? Saksi Kristus di tengah dunia ini. Jadi mari kita meyakini bahwa kita memang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya. Maka kalau kita yakin bahwa kita dipanggil Tuhan, kita tetap teguh terhadap panggilan itu. Panggilan untuk memberitakan Injil. Di dalam firman Tuhan disebutkan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Untuk siapa? Untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bisa dibaca di dalam ayat 15. Maka saudara, bagi Rasul Paulus menjadi duta itu sebuah kepercayaan. Dan tentu bagi kita juga.
itu adalah satu panggilan dan kepercayaan. Maka mari kita kerjakan. Dan yang ketiga, bahwa kita harus memiliki visi yang jelas. Visi itu berkaitan dengan visi pendamaian. Bagaimana mendamaikan dunia. Dalam konteks ini tentu yang dimaksud adalah manusia berdosa dengan Allah. Kehadiran Yesus harus dilihat sebagai jembatan penghubung atau pengantara antara Allah dan manusia. Dalam ayat 19 dikatakan sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi inilah yang menjadi visi kita sebagai duta Kristus. Melihat orang-orang yang terhilang, melihat orang-orang yang belum mendapatkan keselamatan sebagai sasaran daripada misi ataupun pelayanan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, memiliki motivasi yang tepat. Motivasi itu adalah menjadi pendorong bagi kita di dalam melaksanakan tugas kita sebagai duta, sebagai saksi. Bahwa kita harus memiliki motivasi kasih, tentu itu yang terutama. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi Tuhan dan sesama. Menjadi duta kerajaan Allah berarti mengasihi Allah. Dan tentu memiliki rasa hormat dan takut akan Allah. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Dan sebagai duta, kehadiran kita dimanapun tentu diharapkan menjadi pembawa damai. Karena kita adalah agen pendamaian. Kehadiran kita dimanapun hendaklah menjadi pembawa damai yang menyuarakan suara kebenaran, yang memberitakan berita pendamaian hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebagai duta-duta Kristus, maka kita merindukan semakin banyak orang yang akhirnya datang kepada Kristus, diperdamaikan dengan Allah secara pribadi. Ya, maukah kita melaksanakan tugas kita? Ya, jadilah duta kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kepercayaan, tapi juga kesempatan untuk menjadi duta kerajaan Allah, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada. Kami berdoa supaya Engkau memampukan kami menjalankan tugas kami, sehingga kehadiran kami dimanapun sungguh-sungguh menjadi pembawa damai, karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Pakai kami sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.